Bab 35. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dia memiliki kelas legendari, namun dia hanya level 21. Bagaimana dia bisa memainkan game seperti ini? Luar biasa. Kemampuannya untuk tidak naik level, benar-benar luar biasa. Sungguh mengherankan, jika dia mendapatkan quest kelas. Yun Sangmin tidak menyukai Shin Yongwo. Sejarah permainan Shin Yongwo menegaskan, jika dia adalah seorang pemuda tanpa bakat, dalam memainkan game. Mengambil kelas legendari, bukankah itu seperti babi yang mendapatkan mutiara? Yun Sangmin berpikir, itu adalah pemborosan kelas legendari. Dia adalah orang yang tidak akan pernah menjadi serdadu tempur, seumur hidupnya. Berkat gangguannya, sejumlah besar konten mengenai kelas legendari dikonsumsi. Sekarang, dia akan mengkonsumsi konten event besar lainnya. Petik 1. Direktur Yun Sangmin yakin akan hal itu. Racun. Orang ini adalah racun mematikan bagi Satisfy. Sebelum dia melakukan lebih banyak kerusakan, kita harus menghentikan akunnya, selamanya. Petik 1. Tapi, Direktur Yun Sangmin tidak memiliki wewenang untuk mengelola akun pengguna. Dia tidak punya pilihan, selain menyimpan pikirannya sendiri. Dalam hati, Yun Sangmin mengutuk Shin Yongwo. Lalu, dia bertanya pada Yun Nahi dengan wajah serius. Ngomong-ngomong, mengapa questnya hanya memiliki peluang 9% untuk berhasil? Ada kemungkinan 9% dari orang ini menyelamatkan alun batar. Omong kosong. Bukankah itu lebih cenderung menjadi peluang 0%? Eksekutif lain setuju. Angka ini jelas salah. Itu benar. Aku yakin superkomputer Morpheus terinfeksi virus. Quest ini gagal. Tidak mungkin player level 21 bisa menyelamatkan alun batar. Kampanye publisitas yang agresif selesai. Semua orang berpikir begitu dan sedih. Tapi di tengah-tengah ini, hanya Lim Cheolo yang bahagia. Tokoh protagonis dari 3 peristiwa besar berturut-turut. Sejak menjadi kelas legendari, dia membuat panah epik dan menerima quest kelas. Jadi, aku entah bagaimana merasa, aku berharap terhadap pemuda ini. Terus terang, itu adalah ketidakmampuan, sehingga melampaui akal sehat. Sehingga, sulit untuk diprediksi. Shin Yongwo sangat menyenangkan untuk ditonton. Karena, dia menyebabkan banyak variabel. Lim Cheolo senang, terlepas dari hasil quest. Para eksekutif lainnya, termasuk Park Eun-hyuk dan Yun Sangmin, kesal. Aku bertemu Han lebih awal dari Huroy. Aku melindungi bengkel Han, dan membayar perawatan medisnya. Aku adalah seorang dermawan yang hebat bagi Han. Di sisi lain, siapa Huroy? Dia hanya berbicara beberapa kata kepada Han. Lalu mengapa? Mengapa Han memberinya quest besar, untuk warga Winston? Sementara itu, aku menerima quest yang hanya akan memberiku 600 gold. Apakah tidak normal untuk memberiku semua quest? Jika Han adalah seorang NPC yang tahu cara membalas budi, dia akan menyerahkan semua questnya kepadaku. Tapi, dia adalah NPC yang tidak tahu berterima kasih. Han harus membalas budi. Tidak, apakah dia gila? Ngomong-ngomong, aku perlu memikirkan isi cerita Huroy. Jika aku ingin NPC mendengarkanku, apakah aku harus bertindak lebih baik di masa depan? Semakin aku memikirkannya, semakin buruk perasaanku. Untuk penduduk Winston, adalah quest besar yang akan mengendalikan nasib Winston. Wajar, jika Han memberikannya kepada orang yang paling ia percayai. Tapi, pilihannya adalah Huroy. Itu berarti, aku lebih buruk dari seseorang yang belum pernah bertemu Han sebelumnya. Kenapa seekor anjing yang meluncur entah dari mana, lebih kredibel dari diriku? Aku berada di sebuah kios di dekat rumahku. Aku menyesali hidupku, sambil menuangkan suntikan pahit soju ke mulutku. Soju adalah minuman beralkohol Jepang. Batasku awalnya 1,5 botol soju. Tapi, aku sangat kecewa pada Han, dan cemburu pada brengsek itu. Sehingga, aku minum terlalu banyak. Kuah. Aku mengosongkan botol soju ketigaku. Hatiku masih belum tenang dan aku merasa ingin menangis. Semakin aku memikirkannya, aku semakin membenci Han. Aku benar-benar percaya, jika kami telah menjadi teman yang tulus, selama menghabiskan waktu bersamanya. Tapi, Han berpikir berbeda. Han tidak percaya padaku. Kenapa dia tidak percaya padaku, malah memberikan quest yang bagus untuk pria lain itu? Kenapa? Sialan. Bagaimanapun juga, besok akan mulai hujan selama 3 hari. Aku tidak perlu khawatir pergi bekerja selama waktu itu. Aku memanggil pemilik kios dengan suara keras. Ajuma. Wanita parubaya yang memotong sondae, terkejut dengan panggilanku dan tersentak. Aku dapat memperhatikan, jika mata wanita itu sedikit bergetar, ketika dia bertemu dengan tatapanku. Apakah pesonaku dimaksimalkan oleh aura kesepian, yang aku pancarkan? Kesendirian di mataku, seperti badai salju di Gunung Everest. Melihat mata yang bergetar itu, wanita parubaya itu tampaknya bingung, tertarik pada seorang pria muda seusia putranya. Aku orang yang begitu berdosa. Aku merasa kasihan pada wanita paruh baya ini. Tapi, aku tidak tertarik padanya. Apalagi, jika orang lain adalah wanita yang sudah menikah. Aku tidak bisa memisahkan sebuah keluarga. Aku memotong untuk mengejar, sehingga wanita itu tidak memiliki harapan.
1 botol soju lagi. Bisakah aku mendapatkan isi ulang sup ikan? Jangan lupa memasukkan sepotong lobak ke dalam sup ikan, sebagai layanan. Konten iklan. Kuang. Wanita parubaya itu menancapkan pisau yang ia pegang ke balok memotong. Lalu, dia menunjuk ke arahku dan berteriak. Kamu terlalu banyak. Aku tidak peduli dengan 3 botol soju. Tapi, aku sudah mengatakan, jika aku tidak akan mengisi ulang sup ikan setelah yang ke-9. Selanjutnya, kamu meminta layanan setiap waktu. Nilai total itu lebih dari alkohol yang kamu minum. Bagaimana bisa seorang pria muda tidak memiliki rasa malu? Kamu sangat tidak ramah. Paling tidak, kamu harus melayani sup ikan untuk pelangganmu. Dunia ini, sekali lagi membuatku sangat kecewa. Ya, sama seperti Han. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mampu memberimu lagi isi ulang gratis. Pemiliknya keras kepala. Rencanaku mengisi perut dengan sup ikan, ternyata sia-sia. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, dan kembali ke kenyataan yang kejam. Aku menyerah untuk meminta isi ulang lagi, dan berdiri. Aku meletakkan uang untuk minuman di atas meja, mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik warung, dan meninggalkan warung. Saat aku berjalan dalam suasana hati yang sunyi, sebuah suara yang marah terdengar dari belakangku. Hei, anak muda, kamu kurang 1.000 won. Beri aku 1.000 won. Ah, aku salah menghitung uang, karena mabuk. Kalau begitu, mari kita coba. Ini adalah kesempatan untuk menghemat 1.000 won. Di masa lalu, aku tidak pernah merasa ingin menabung. Tapi sekarang aku dililit hutang, jadi semangat menabung tidak bisa dihindari. Dengan bertambahnya jumlah anak muda konservatif, masa depan Korea Selatan akan menjadi lebih cerah. Demi semangat menabung dan masa depan Korea, aku harus menghindari membayar 1.000 won ini. Petik 1. Tidak, tidak peduli seberapa mabuknya diriku, aku tidak bisa melarikan diri. Aku tertangkap kamera keamanan, dan mungkin akan dibawa ke kantor polisi. Tidakkah memalukan ditempatkan di balik jeruji lebih dari 1.000 won? Aku berbalik dan menyerahkan tagihan 1.000 won, kepada wanita paruh baya itu. Jika aku adalah orang biasa di masyarakat modern ini, aku akan melarikan diri tanpa membayar 1.000 won ini. Tapi, aku kembali untuk membayar 1.000 won. Bukankah ini luar biasa? Bukankah kebanyakan orang bersikap seperti ini? Itu, kamu tidak menyadari dunia ini. Apakah kamu tahu ada berapa banyak orang tidak bermoral saat ini? Orang sepertiku jarang. Petik 2. B. Benarkah? Aku mengerti. Aku sudah mengerti, jadi kamu harus pulang. Kamu mabuk. Ajuma, apakah kamu tahu betapa suramnya hatiku? Kamu harus mengemas sup ikan untuk seorang pemuda yang cukup baik untuk membayar 1.000 won, dalam cuaca dingin seperti ini. Petik 2. Wanita parubaya itu kembali ke kiosnya, tanpa mengatakan apapun. Aku menunggu dia keluar lagi dengan sup ikan. Tapi, dia tidak kembali setelah 5, kemudian 10 menit. Haha, sekali lagi, aku telah dikhianati. Baik NPC dan orang-orang mengkhianati keyakinanku. Petik 2. Ya, ini adalah dunia yang pahit. Aku pulang ke rumah sambil menyadari, jika aku sendirian di dunia ini. Kamu harus menghubungiku jika kamu kembali terlambat. Apakah kamu tahu, jam berapa sekarang? Petik 2. Itu jam 1 pagi. Segera setelah aku kembali ke rumah, aku merasa terganggu oleh Sehi, yang sedang menonton TV di ruang tamu. Apakah kamu minum sampai sekarang? Opa tidak punya pacar atau teman. Lalu, mengapa? Jangan bilang, kamu minum sendirian. Apakah kamu tidak malu? Petik 2. Hei, besok kamu ada sekolah. Jadi, mengapa kamu belum tidur? Aku khawatir, ketika seseorang yang hanya menghabiskan waktu di tempat kerja atau dalam kapsulnya, tiba-tiba menghilang. Tidak, itu aneh. Apakah kamu khawatir tentang diriku? Jadi, kamu menunggu hingga saat ini. Apa? Siapa yang menunggu? Aku hanya menonton program TV yang menyenangkan, dan tidak bisa tidur. Lalu, mengapa kamu begitu marah? Wajahmu juga merah. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Wajah siapa yang merah? Itu konyol. Aku akan tidur sekarang. Koang. Sehi berbalik dan memasuki kamarnya. Gadis remaja sangat sulit dimengerti. Suara keras Sehi telah menghancurkan kabut mabukku. Sekali lagi, aku menjadi marah, karena melewatkan kues, untuk warga Winston. Sial, aku akan tidur cepat. Kemudian, Sehi meninggalkan kamarnya lagi. Dia mendekatiku dan mulai mengomel. Kamu harus menyikat gigi dan menggosok kakimu. Kamu mabuk. Jadi, jangan mandi. Yah. Aku tidak pernah mengharapkanmu untuk mandi. Karena, kamu bukan tipe yang mandi setiap hari. Petik 2. Apakah kamu tidak tidur? Aku akan minum air, sebelum tidur. Lalu, pergi dan minum air. Selamat malam. Sehi menuju dapur, sementara aku pergi ke kamar mandi. Aku bukan anak kecil yang perlu menyikat gigi lebih dari sekali, dalam sehari. Dalam kasus yang jarang terjadi, aku melakukannya 3 kali sehari. Aku berhenti mencoba menempatkan pasta gigi pada sikat gigi. Aku banyak minum, sehingga mataku terus tertutup. Aku tidak akan mati, jika aku tidak menyikat gigi selama sehari. Pada akhirnya, aku hanya mencuci tangan dan meninggalkan kamar mandi. Kemudian,
Aku langsung menuju kamarku. Sehi terdengar, seperti dia berteriak di luar kamarku. Tapi, aku tidak khawatir tentang itu dan pergi tidur. Hari telah berakhir.